Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhulan Romadhani, NIM 74 dari PGMIB 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode debat. Di dalam dunia pendidikan, debat bisa dijadikan metode yang berharga untuk meningkatkan pemikiran dan perenungan, terutama jika peserta didik diharapkan mampu untuk mengemukakan pendapat yang pada dasarnya bertentangan dengan diri mereka sendiri. Metode debat adalah adu pendapat antara kelompok pro dan kontra tentang suatu masalah tertentu yang dapat dijadikan untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya, debat terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai suatu masalah yang kontroversial, sehingga perlu dibicarakan untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah. Adapun langkah-langkah metode debat menurut Uno dan Muhammad. Yang pertama, guru membagi dua kelompok debat, yang satu pro dan yang satu kontra. Yang kedua, guru memberikan tugas untuk membacakan materi yang akan didebatkan oleh kedua kelompok tersebut. Yang ketiga, setelah membaca materi, guru menunjuk salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara dan ditanggapi atau dibalas oleh kelompok kontra. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa bisa mengemukakan jawabannya. Sementara siswa menyampaikan gagasannya, guru menulis ide-ide di papan tulis dari setiap pembicaraan sampai sejumlah ide yang diharapkan guru terpenuhi. Kelima, guru menambahkan ide atau konsep yang belum terungkap. Dan yang terakhir, dari data-data yang dituliskan di papan tulis, guru mengajak siswa membuat kesimpulan yang mengacu pada topik yang ingin dicapai. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam metode debat. Kelebihan metode debat yang pertama yaitu perdebatan yang sengit akan mempertajam hasil pembicaraan. Selanjutnya, kedua segi permasalahan dapat disajikan, yang memiliki ide dan yang mendebat atau menyanggah sama-sama berdebat untuk menemukan hasil yang tepat mengenai suatu masalah. Yang ketiga, siswa dapat terdorong untuk menganalisa masalah di dalam kelompok. Yang keempat, dalam pertemuan debat itu, siswa dapat menyampaikan fakta dari kedua sisi masalah, kemudian diteliti fakta yang benar atau valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, meningkatkan daya tarik untuk berbicara, untuk berpartisipasi dalam mengungkapkan pendapat. Selanjutnya, bila yang didebatkan itu menarik, maka hal itu akan membuat ketertarikan siswa untuk selalu mengikuti perdebatan itu. Dan yang terakhir yaitu metode debat dapat digunakan dalam kelompok besar. Nah, itu tadi kelebihan dari metode debat. Selain kelebihan metode debat, ada pula kekurangan atau kelemahan dari metode debat. Yang pertama yaitu di dalam pertemuan terkadang keinginan untuk menang itu sangat besar, sehingga siswa tidak memperhatikan pendapat dari orang lain. Yang kedua, di antara anggota akan mendapatkan kesan yang salah terhadap orang yang mendebat. Yang ketiga, dengan metode debat akan membatasi partisipasi kelompok, kecuali dengan diikuti diskusi.
Yang keempat, karena sengitnya perdebatan itu bisa terjadi banyaknya emosi yang terlibat, sehingga membuat perdebatan itu menjadi gencar dan ramai. Yang terakhir yaitu, agar bisa dilakukan dengan baik, maka diperlukan persiapan yang teliti sebelum menggunakan metode debat. Baiklah, itu sedikit penjelasan dari saya tentang metode debat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.